Suara terbanyak itu adalah bukan suara tertinggi, melainkan pada pertama diambil siapa yang terbanyak pertama kedua, untuk selanjutnya itu dipilih pada mekanisme kedua. Satu. Kemudian kedua, suara terbanyak itu adalah jadi datang ke sini surat terbanyak apa? Jadi suara terbanyak itu adalah apabila sudah mencukupi setengah ya, plus satu dari jumlah keseluruhan yang coba kaitan ya, ini itu kaitan dengan fakta ya. Fakta ini kaitan dengan kebiasaan itu tadi. Kebiasaan yang ada dalam proses pertama. Ya, silakan ditanyakan itu ya. Baik, sudah ahli. Berdasarkan kebiasaan yang ada dilakukan oleh PT IPAN, bahwa terpilihnya ketua umum itu PT IPAN dong mas, yang lain ya. Tidak usah disebut ya. Oke. Kebiasaan sudah biasa dilaksanakan sesuai dengan 1339. Ya, kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Nah, kebiasaan ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi juga sudah dilakukan. Kegiatan ini sudah dilakukan beberapa kali, dan itu sudah beberapa kali. Apakah itu termasuk kualifikasi dari kebiasaan? Jadi gini mas, kita harus melihat dulu. Memang tadi perjanjian itu dibatasi 1339, antara tidak ada mengikat itu, tapi harus ada kebiasaan. Yang ini jawaban saya adalah kebiasaan itu kebiasaan yang benar atau tidak? Oh iya. Kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang benar dan belum dirubah di dalam anggaran dasar, ya harus diikuti. Tetapi kalau itu sudah salah, kemudian dirubah di dalam anggaran dasar, ya tentukan anggaran dasar yang terakhirlah yang harus kita pakai. Yang saya tanyakan begini, ini sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah menjadi suatu kesepakatan. Ya. Nah, apakah demikian dikatakan sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu limitasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1339? Itu tergantung mas. Kalau misalnya di kebiasaan itu tidak dirubah di dalam anggaran dasar yang baru, ya itu masih berlaku. Tetapi kalau sudah dirubah, ya kita patokannya adalah anggaran dasar rumah tangga yang terakhir. Oke. Yang terakhir, apabila itu belum dirubah dan itu tidak ada pengesahannya, sebagai yang saya tanyakan tadi, apakah itu sah atau tidak? Kalau memang belum dirubah dan tidak ada pengesahannya, ya tidak sah. Tidak sah. Ya? Iya. Nah, saudara ahli, ini terkait dengan terkait dengan unproper conduct. Saudara ahli paham yang dimaksud dengan unproper conduct? Coba saya dipancing sedikit. Saudara saksi tahu atau tidak? Tidak tahu ya. Apabila ada seseorang yang sudah tahu bahwa aturan main dan kebiasaannya itu adalah A, tetapi seseorang itu tidak menjalankan dan mendiamkan, apakah itu melanggar dari prinsip-prinsip kepatutan?
Melanggar. Melanggar ya. Melanggar. Apakah itu bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum? Kalau itu bisa, karena definisi dari 1365 kan tidak boleh bertentangan dengan Islam, kepatutan dan undang-undang. Gitu ya. Iya. Apakah orang tersebut berhak untuk melakukan tindakan mengatasnamakan dari suatu organisasi apabila dia itu melanggar dari protokol kondak tersebut? Itu kembali lagi Mas, kembali lagi dia dasarnya melakukan itu apa dulu? Sudah sah atau belum? Ya, kan sudah dikatakan tadi ya, bahwa dia tuh tahu bahwa itu salah, tapi tetap dilakukan. Nah itu kan tadi katakan melanggar dari protokol kontak. Ya, saya tahu di situ. Cuman untuk mengatakan sah dan tidaknya itu kan kita tidak tahu. Iya, itu makanya kita buktikan pada saat ini. Ya. Nah itu makanya apabila ya yang bersangkutan itu sudah melanggar protokol kontak, apakah tindakan-tindakannya itu adalah sah atau tidak? Sepanjang dia menjalankan amanat daripada Kongres, saya tetap berpegang sah. Pertanyaannya begini, apabila dia dikualifikasikan melakukan protokol kontak, apakah tindakan-tindakan dia itu menjadi sah atau tidak? Sah. Sah. Ya. Apa alasannya itu? Alasannya dia sudah berdasarkan Kongres. Dari mana dikatakan sesuai Kongres? Saudara ahli itu berdasarkan fakta yang disebutkan atau berdasarkan teori yang ada? Jangan dulu. Saudara ahli juga bias seperti ini. Bukan, saya bukan bias. Artinya begini loh. Saya tadi kan sudah mengatakan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah patokan yang terakhir. Saya tidak peduli apakah anggaran dasar itu sudah dirubah atau tidak. Yang penting anggaran dasar yang terakhir itulah yang dipakai. Mengenai prosesnya itu kan fakta, saya ngerti ya Bu. Coba jangan menghindari apa yang kita tanyakan harus dijawab sesuai keimanan. Coba sekarang diulang lagi kalau memang ada pertanyaan itu nanti jawabannya ini apa? Kalau jawaban memang tidak nyambung dengan pertanyaannya tadi. Jadi pertanyaannya apabila orang sudah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah tindakannya itu sah atau tidak? Jadi pertanyaan itu. Tapi yang sudah jawab. Tadi pertanyaannya nggak begitu yang mulia. Apakah ini bukan? Apakah ini berkepatutan tadi yang mulia? Ulang lagi pertanyaannya juga. Ulang lagi pertanyaannya. Saudara Andi, apabila seseorang sudah melanggar atau sudah melakukan ampun perkondak ini adalah perbuatan tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, adalah tidak benar. Apakah tindakan-tindakan selanjutnya itu adalah sah atau tidak? Kalau itu berdasarkan tindakan yang tidak benar, tentunya adalah tidak sah. Sah. Ya, tidak sah kalau itu berdasarkan adanya pelanggaran, berdasarkan perbuatan melawan hukum tentunya tidak sah. Dari kembali ya, jangan ke fakta ya. Jangan kembali ke fakta nanti kalau semua. Kami ada pertanyaan pendapat. Ya, silakan. Mengenai anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Apabila terjadi ketentuan atau satu pasal di ART bertentangan dengan di anggaran dasar, menurut Fakti, apakah peraturan yang ini masih dapat dilaksanakan atau tetap berlaku? Antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak boleh saling bertentangan. Sekarang jawab pertanyaan. Apabila ada anggaran rumah tangga ternyata bertentangan dengan anggaran rumah dasar, Ya. yang berlaku mana? Anggaran rumah tangga atau anggaran dasar? Anggaran dasar. Sudah itu. Yang kedua, Apa? menurut Fakti ahli, apabila seseorang sudah berjanji status quo, Jangan fakta itu, jangan ikut ditanya itu. Itu ahli keahlian tidak seperti itu. nah ini masalah Ya bukan keahliannya itu. baik. Status quo itu dalam perkara ini karena diajukan gugatan majelis yang agung. Baik. Jadi yang ditanyakan kepada itu.